Terima kasih Hendra, kamu moderator yang sangat baik ya. Saya lihat dari awal. Terima kasih untuk bantuannya. Ya, pertama-tama saya Olivia Jenso Pakua ya. Ya, atas nama DAAD Jakarta, kami mengucapkan terima kasih kepada SMA Kolose Loyola yang sudah mengundang kami di sini. Hendra, saya bisa minta tolong supaya di-share screen presentasinya? Oh iya, baik Bu. Ini kami sedang proses Bu ya. Ya. Oke, baik. Apakah sudah keluar Bu? Ya, saya sudah lihat. Ya, di sini sudah terlihat ya semuanya ya, adik-adik ya. Ini saya manggilnya apa nih? Kalau untuk para orang tua, saya pasti memanggilnya Bapak Ibu ya. Selamat pagi ya. Kalau untuk adik-adik atau mau dipanggil adik-adik atau teman-teman? Karena usianya mungkin nggak jauh beda dengan saya. Oh, nggak mau ya disamain nama saya. Teman-teman juga Oke, saya panggilnya. akrab gitu. Maunya apa? Kira-kira Hendra mau dipanggil apa? Teman-teman juga nggak apa-apa. Teman-teman aja ya, akrab, usianya biar akrab, juga usianya juga nggak jauh beda sih, semoga ya. Oke, ya. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, selamat pagi. Sekali lagi, saya mewakili DAAD Jakarta, saya Olivia Jenso Pakua, mengucapkan terima kasih kepada SMA Kolose Loyola yang sudah mengundang DAAD di acara Bidikti tahun ini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih juga untuk kedatangan, keikutsertaan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua. Seperti yang terlihat pada layar, nama saya Olivia Jenso Pakua, saya bekerja di DAAD sudah hampir lebih dari 10 tahun. Ya. Adapun informasi yang akan saya bagikan nanti ke depannya, itu memang kebanyakan atau 80% sampai 90% itu saya ambil dari website www.study-in-germany.de. Next, Hendra. Selanjutnya. Ya, terlihat pada layar ya, Jerman itu terletak di jantung benua Eropa, dikelilingi oleh 9 negara tetangga. Dari mulai utara ada Denmark, kemudian sampai ke kemudian timur ada Polandia, Ceko, di sebelah selatan Austria, Swiss, kemudian sampai ke barat itu ada Prancis, Luxembourg, Belgia dan juga Belanda. Nah, ini juga sangat oleh karena letaknya yang sangat strategis, ini yang membuat daya tarik bagi calon mahasiswa asing untuk kuliah di Jerman. Ini juga sangat baik sekali ya kalau misalnya teman-teman yang punya hobi jalan-jalan gitu ya. Wah, enak sekali nih bisa mengelilingi atau mengunjungi 9 negara tetangganya Jerman. Next, Hendra. Ya, memang sih asal negara mahasiswa asing sendiri kebanyakan memang dari benua Eropa sendiri ya. Tetapi kalau kita lihat pada layar itu negara penyumbang mahasiswa asingnya memang menempati urutan pertama adalah Cina. Sementara kalau Indonesia menempati urutan ke-20 atau yang paling terakhir sebanyak 5.158 orang Indonesia yang kuliah di Jerman untuk S1, S2, S3. S3 ini pada programnya graduate schools gitu ya. Nah, statistik ini kami ambilnya di tahun 2019. Ya, kalau kita lihat di tahun 2018 sih ada kenaikan sekitar 200-an orang seperti itu ya. Kalau 2018 hampir 5.000, nah kalau 2019-nya hampir 5.000 lebih gitu. Nah, kalau tahun 2020 ini belum ada hitung-hitungannya ya, tetapi kita berharap tidak mengurangi. Dan saya juga berharap teman-teman di sini nantinya 2 tahun depan atau 2 tahun lagi ikut menyumbang angka mahasiswa asing dari Indonesia yang kuliah di Jerman. Next. Ada pepatah yang mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan tempat saya bekerja. DAAD, bukan Daat ya. Banyak yang telepon ke kita, halo Daat ya. Padahal sih bukan Daat ya, DAAD. D yang pertama itu dari Deutscher, artinya Jerman, orang Jerman juga bisa, atau bersifat Jerman juga bisa, berasal dari Jerman juga bisa.
Kemudian A yang pertama itu adalah akademischer, yaitu yang artinya dalam bahasa Indonesia akademis atau bersifat akademis atau di bidang pendidikan tinggi ya. A yang kedua itu yaitu Austausch, artinya pertukaran. Sementara D yang kedua itu yaitu Dienst, berarti dalam bahasa Indonesianya dinas. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya kepanjangan dari DAAD adalah Dinas Pertukaran Akademis Jerman. Ya, kami merupakan organisasi independen yang terbentuk dari lebih dari 200 perguruan tinggi di Jerman dan institut penelitian serta 104 badan kemahasiswaan. Nah, kalau DAAD yang di Jakarta merupakan satu dari 15 kantor perwakilan luar negeri di luar Jerman, seperti itu. Tahun 2019 saja kami memberikan lebih dari 500 beasiswa kepada 500 orang Indonesia. Ya. Selanjutnya, next slide. Ya. Tadi saya sudah informasikan bahwa DAAD itu merupakan organisasi independen atau organisasi mandiri. Tetapi dana yang kami terima itu berasal dari beberapa kementerian. Yang paling besar sih dari Kementerian Luar Negeri. Nanti kalau misalnya teman-teman nih datang pas main-main ke Jakarta nih, kemudian ada waktu berkunjung ke kantor kami, bisa nanti teman-teman mengambil brosur informasi dan itu bisa diambil secara gratis. Brosur informasi ini diterbitkan oleh dengan dana dari kantor Kementerian Luar Negeri yang ada di Jerman. Ya, jadi langsung dikirim dari Jerman seperti itu. Sementara kalau Kementerian Pendidikan dan Riset kita diberikan dana untuk mengembangkan suatu website yang namanya www.study-in-Germany ya. Kemudian kalau Kementerian Ekonomi dan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan itu yang dana yang bisa dinikmati oleh orang Indonesia dalam bentuk beasiswa S2 ya. Kemudian kita juga dapat dana dari EU ataupun dari pendonor institusi donor yang lainnya. Next. Ya, karena bidang kerja dari DAAD kan tadi kan singkatan Dinas Pertukaran Akademis Jerman ya. Akademis berarti ada erat kaitannya dengan pendidikan tinggi. Berarti bidang kerja DAAD sendiri di bidang pendidikan tinggi. Nah, sistem pendidikan tinggi di Jerman sendiri saat ini dibedakan ke dalam 3 tahapan. Yang pertama setelah SMA, nanti setelah adik-adik lulus SMA, bisa melanjutkan ke program S1 atau bachelor. Sementara untuk setelah lulus dari bachelor bisa lanjut ke master dan juga lulus dari master bisa lanjutnya ke PhD. Nah, untuk bachelor sendiri ditempuh dalam waktu 3 sampai 4 tahun. Ya, sedangkan untuk master 1 sampai 2 tahun, PhD 3 sampai 4 tahun. Nah, ini gelar bachelor, master dan doktor ini merupakan gelar internasionalisasi di kawasan Eropa dan juga gelar internasional di Jerman sendiri gitu. Nah, Jerman sebelum adanya internasionalisasi memiliki gelar jenjang tradisional sendiri. Ya, bisa dilihat pada layar ada diplom dan magister. Diplom itu untuk bidang IPA dan IPS, kalau magister untuk bidang humaniora. Contohnya bidang humaniora nih, seni, kemudian juga bahasa, komunikasi, seperti itu ya. Masuknya ke humaniora ke magister. Durasi studi yang ditempuh 8 sampai 10 semester, 4 sampai 5 tahun. Nah, setelah lulus dari diplom atau magister, nanti bisa melanjutkan ke promotion 3 tahun atau PhD. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, ya diplom dan magister merupakan gabungan dari S1 dan S2, bachelor dan master, tapi dalam bentukannya Jerman gitu ya, dalam gelarnya ya gelar tradisional Jerman gitu. Tapi sebenarnya lulusan diplom dan magister ini ya memang sudah lulus S2 gitu, disetarakan dengan lulusan master. Kemudian kalau ada di sini start eksamen ya. 8 sampai 10 semester ada lagi nih yang 11 sampai 12 semester. Nah, start eksamen sendiri untuk nanti kalau adik-adik ingin menjadi dokter ya, dokter di mana nanti lanjutannya mau jadi dokter dokter spesialis anak seperti itu lah ya. Atau mau kuliah kedokteran umum, kedokteran gigi, kedokteran hewan, itu ambilnya start eksamen. Karena di Jerman tidak ada nih namanya Bachelor of Medicine atau sarjana kedokteran seperti di Indonesia, tidak ada ya sarjana kedokteran. Jadi
semester pertama nanti preklinis, kemudian klinis, baru nanti ujung-ujungnya adalah dokter umum seperti itu. Makanya ambilnya stat eksamen atau ujian negara, ujian yang diselenggarakan oleh negara. Waktu durasi untuk menempuh studi kedokteran 11 sampai 12 semester. Sedangkan kalau 8 sampai 10 semester ini kalau nantinya adik-adik ingin menjadi guru, biasanya yang ingin jadi guru dan berprofesi sebagai guru di Jerman, itu harus ikut yang namanya ujian negara seperti itu. Ya, kalau misalnya nanti mau jadi gurunya di Indonesia, ada juga sih Bachelor of Education di Jerman juga ditawarkan juga. Ya, selanjutnya. Next ya. Nah, jenjang tadi nih, gelar tadi bisa nanti adik-adik tempuh di salah satu dari 4 kategori institusi pendidikan tinggi yang terdapat di Jerman. Jadi ada 120 universitas, kemudian ada 208 universitas terapan, 57 sekolah musik seni dan film, dan juga universitas swasta. Yuk kita bahas satu-satu selanjutnya. Nah, kalau kok saya bilangnya adik-adik ya, padahal kita kan teman ya. Ya. Oke, teman ya. Ya, kita berteman mulai saat ini. Oke, jadi gini teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nanti mau setelah studi ingin menjadi dosen atau peneliti, silahkan nanti teman-teman mengambil salah satu jurusan perkuliahan di salah satu universitas dari 120 universitas yang ada di Jerman. Ya, kalau menjadi dokter, kemudian juga nanti juga mau bekerja di bidang farmasi, ingin menjadi pengacara ya, kuliah hukum dan ingin menjadi juga guru, teman-teman harus kuliahnya di universitas ya. Jadi tipe perguruan tingginya adalah universitas ya, bukan universitas terapan. Titik beratnya ke metodologi dan teori ya. Tugas akhir biasanya didasarkan pada penelitian. Dan jenjang yang ditawarkan oleh universitas ini dari mulai S1, S2, S3 sampai postdoc juga ada, bahkan ujian negara juga ada. Seperti itu. Ya. Next, selanjutnya. Nah, kalau teman-teman nantinya setelah studi ingin bekerja di bidang industri, menjadi praktisi, monggo teman-teman silahkan kuliah di salah satu universitas terapan dari 208 yang ada di Jerman. Yang namanya saja terapan, ya pasti berorientasinya kepada praktek yang erat hubungannya dengan dunia kerja. Universitas terapan ini kalau dalam bahasa Jermannya itu dibilangnya Fachhochschule atau FH ya. Atau bahasa Inggrisnya University of Applied Sciences seperti itu ya. Tugasnya didasarkan kepada praktek. Nah, jurusan yang ditawarkan karena memang universitas terapan pasti berorientasinya lebih ke arah aplikatif gitu ya, bersifat aplikatif seperti itu. Nah, jenjang yang ditawarkan dari mulai S1, S2, S1, S2, ada juga yang diplom seperti itu. Ya. Cuman untuk 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini ada 4 universitas terapan yang sudah menawarkan S3 kepada calon mahasiswanya ya. Tetapi memang penelitiannya bersifat aplikatif karena memang S3 ditawarkan oleh universitas terapan. Jadi tetap ya tidak mengurangi esensi dari sifat institusi itu sendiri ya. Kalau universitas terapan ya berorientasinya kepada praktek ya. Next. Selanjutnya ya. Nah, kalau teman-teman nih nantinya mau jadi solois atau mau jadi pianis, sutradara ya nanti. Nah, silahkan teman-teman mengambil salah satu kuliah dari 57 sekolah seni, musik, dan film yang ada di Jerman. Titik beratnya sih memang kepada praktek ya. Cuman yang dibedakan di sini kalau dalam segi penerimaan mahasiswa barunya, mungkin teman-teman tidak memiliki nilai akademis yang tidak begitu baik atau nilai akademisnya biasa-biasa saja ya, standar-standar saja. Saya bilang bukan buruk ya. Tetapi teman-teman punya talenta, bakat yang luar biasa. Di mana talenta itu dituangkan dalam bentuk portfolio. Itu teman-teman bisa saja diundang atau bisa saja diterima di sekolah seni musik dan film gitu ya. Bidang yang ditawarkan pastinya di bidang juga seni musik dan film itu. Ya, cuman jenjangnya atau gelarnya nih yang ditawarkan agak sedikit berbeda. Dia spesial sekali ya, bisa sampai S1, S2 sampai S3 ya. Bahkan ada beberapa kasus
ditawarkan juga ujian negara seperti itu. Ya, next. Nah, berbeda dari Indonesia, kalau di Indonesia mungkin 70% universitasnya swasta, 30%-nya negeri gitu ya. Nah, kalau di Jerman itu 30% yang swasta, 70%-nya negeri. Jadi kebanyakan memang universitas di Jerman itu adalah universitas negeri. Karena memang tidak mudah ya teman-teman untuk membuat atau mendirikan universitas yang universitas di Jerman seperti itu. Ya, dari universitas swasta ini tipenya atau statusnya atau sifatnya itu memang kebanyakan sih terapan, jadi universitas terapan. Nah, ciri khas dari universitas swasta ini dia punya kerjasama internasional yang kuat dengan negara luar Jerman, universitas yang di luar Jerman. Ya, jenjang yang ditawarkan dari mulai S1 sampai S3. Cuman memang kalau misalnya nanti teman-teman mau kuliah di universitas swasta, ya pasti teman-teman juga diminta untuk membayar biaya perkuliahan yang agak tinggi, bahkan sangat tinggi. Satu semester bisa sampai puluhan ribu euro gitu ya. Kalau di universitas yang negeri bisa jadi tidak membayar karena dibayar oleh pemerintah negara bagian. Ya, next. Ya, di Jerman ini ada ketika nanti teman-teman mau kuliah di Jerman, ya di Jerman ini ada satu istilah ya yang namanya Hochschulzugangsberechtigung. Wah, ini kayaknya panjang banget ya, Hochschulzugangsberechtigung, sudah asing, panjang, susah didengar, susah dihafal juga gitu ya. Ini nama bukan nama makanan, apalagi nama toko online yang sering kasih diskonan, bukan ya. Tapi ini adalah artinya adalah kualifikasi untuk masuk perguruan tinggi yang ada di Jerman. Ya, mungkin setelah mendengar Hochschulzugangsberechtigung, kemudian dengar lagi kualifikasi masuk perguruan tinggi di Jerman, gitu. Apa sih sebenarnya ya? Nah, bukti nyatanya yang bisa kita bayangkan adalah ijazah SMA teman-teman, apakah diakui gitu ya di Jerman, gitu ya untuk kuliah di Jerman. Nah, kalau mau tahu nanti ini ada kotak yang di atas, ini kan kotak yang kotak merah yang di atas, ini saya kata yang di kotak Ki ini Hochschulzugangsberechtigung. Kemudian ada kotak merah yang di bawah itu DAAD admission seperti itu ya. Next kita boleh selanjutnya ke slide selanjutnya. Kalau tadi teman-teman ini klik kotak yang di bawah, teman-teman akan terhubung ke laman website yang seperti ini. Jadi DAAD Database Admission ya, di mana kita bisa tahu nih apakah dengan kelulusan ijazah terakhir kita bisa kuliah untuk jenjang selanjutnya di Jerman ya. Kalau misalnya mau kuliah S1 ya udah apakah ijazah SMA kita diakui. Kalau mau kuliah S2 ya apakah ijazah S1 kita diakui gitu ya, seperti itu ya. Oleh karena kalau Kolose Loyola ini menawarkan kurikulum nasional kan ya, Hendra ya? Ya, betul Ibu. Ya, nasional ya, gitu. Oke, kalau contoh saya lulusan dari Loyola gitu ya, kemudian karena Loyola menawarkan kurikulumnya nasional, ya saya pilih di pertanyaan which is your country of origin ya dari Indonesia ya. Kalau teman-teman di sini nanti punya saudara atau punya temannya lagi ya, dia sekolah di sekolah internasional yang menawarkan A-level atau IB ya, ya cari negara di mana kurikulum itu ditawarkan. Kalau IB ya mungkin dari Swiss gitu ya, kalau A-level IGCSE gitu ya dari UK seperti itu ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, ini saya beri contoh ya, saya pilih Indonesia, kemudian saya sekolah contoh dari Loyola, saya pilihnya SMA dong ya, bukan SMK kan ya, Loyola. Nah, contohnya saya kelas 3-nya saya pilih IPA, kemudian final examination-nya, ini final examination bukan ujian nasional ya, tetapi nilai yang tertera pada ijazah SMA, nanti ijazah SMA teman-teman seperti itu ya. Dulunya memang ujian nasional, tapi sekarang kan ujian nasional tidak dihapuskan, jadi
nilai kelulusan itu berdasarkan nilai akumulasi kalau nggak salah di situ ya, dan tertera di ijazah SMA. Jadi ini nilai kelulusan SMA seperti itu ya. Saya pilihnya di atas 6, kemudian saya belum pernah nih kuliah nih di Indonesia, artinya lulus SMA. Ya, hasilnya adalah saya harus ikut yang namanya preparatory course atau student college. Next. Kalau untuk ikut student college ya, oleh karena memang bahasa pengantar di student college itu bahasa Jerman ya, saya harus memiliki kemampuan bahasa Jerman. Belajar bahasa Jerman sih sebenarnya bisa di mana saja, bisa belajar sendiri boleh. Tetapi kalau untuk mengetahui kemampuan bahasa Jerman kita secara tertulis, secara sah gitu ya dalam bentuk sertifikat, teman-teman harus ambil ujian sertifikat. Biasanya yang dibutuhkan adalah B1 atau B2, itu harus diambilnya di Goethe Institut Jakarta atau Bandung atau Wisma Jerman. Ya, salah satu alasan mendasarnya adalah karena memang sertifikat yang dikeluarkan itu mengacu pada kesepakatan jenjang bahasa di Eropa. Ya, jadi sudah ajak gitu ya, sudah ada patternnya gitu. Jadi sudah terstandarisasi. Next, selanjutnya. Ya, nah untuk masuk ke student college ya tadi ya harus belajar bahasa Jerman dulu, memiliki kemampuan bahasa Jerman minimal B1, lebih baik lagi B2 ya. Kalau untuk student college Indonesia ini dipersyaratkannya B1, tetapi kalau untuk masuk ke student college di Jerman kebanyakan sudah meminta B2. Nah, apa sih itu student college ya? Orang kita tuh sering sebutnya atau kebanyakan orang sering menyebutnya student college sebagai kelas ke-13-nya SMA. Ya betul juga sih, karena dulu ya di Jerman dari mulai kelas 1 SD sampai lulus SMA itu 13 tahun. Walaupun sekarang ada ya negara bagian yang lulus SMA-nya itu pada kelas 12. Jadi ya sistem sekolahnya itu sekolah SMA ya kelas dari SD sampai lulus SMA cuma 12 tahun gitu. Tapi masih banyak juga yang 13 tahun. Ya. Nah, yang namanya kelas ke-13-nya SMA nih. Kalau SMA di Indonesia saja ada jurusannya ya, IPA, IPS, bahasa. Begitu pula di student college ada jurusan pembagian per bidang. Ya, kalau untuk T untuk teknik dan ilmu pengetahuan alam, ya, kemudian M itu untuk kedokteran, biologi farmasi, kemudian W itu berarti Wirtschaft, W untuk Wirtschaft, yaitu untuk ekonomi IPS ya, dan G itu Geisteswissenschaft untuk ilmu humaniora plus bahasa Jerman ya. Kalau S itu Sprachwissenschaft untuk ilmu-ilmu bahasa. Ya. Kalau untuk masuk student college Indonesia ya pendaftaran langsung ke student college Indonesia. Kalau untuk mau masuk student college di Jerman pendaftaran melalui 3 jalur. Jadi melalui perguruan tinggi atau uni assis atau langsung ke student college Indonesianya. Oke, terima kasih. Next. Inilah tampilan dari daftar student college di Jerman. Jadi per negara bagian bisa dilihat ya daftarnya seperti ini, sangat lengkap sekali. Selanjutnya. Nah, untuk mendaftar ke student college yang di Jerman ya pendaftaran melalui perguruan tinggi. Contoh saya masuk ke student college yang ada di Baden-Württemberg ya. Di sini terlihat jelas sekali bahwa saya kotaki dengan warna merah. You cannot apply directly at student college Heidelberg ya. Nggak bisa daftar langsung. Jadi daftarnya kemana dong? Ya daftarnya melalui perguruan tinggi yang ada di negara bagian itu. Nanti dari perguruan tinggi akan berkoordinasi dengan student college ya. Selanjutnya, selain juga dari Heidelberg ya. Kita juga ada contohnya juga nih dari student college di negara bagian Bavaria atau Bayern. Ya, di sini sangat jelas sekali pendaftaran untuk student college melalui ke-12 universitas yang ada di layar. Memang ini bahasa Jerman ya, artinya ya sebelum teman-teman masuk ke website ini ya teman-teman yang diharapkan sudah memiliki kemampuan bahasa Jerman seperti itu. Selanjutnya, ini yang tadi pendaftaran melalui student college ya. Ya, Hendra? Maaf, mau mengingatkan juga, ini waktu tinggal 4 menit ya? 4 menit, oke. Ya, saya tahu. Ya, terima kasih. Ya, kalau untuk student college Hamburg, ini memang ada beberapa kategori ya. Next, selanjutnya. Selanjutnya.
ya. Oke. Eh, ini juga terlihat jelas bahwa pendaftaran melalui yang tadi ya sebelumnya melalui Uni Asis, kemudian yang sekarang ya itu pendaftaran yang untuk pendaftar yang baru ya melalui Uni Asis. Kalau memang teman-teman mendaftar kembali ya pendaftar ulangan itu langsung ke student college-nya. Selanjutnya next. Ya, ini perbedaannya Student College Indonesia dan Jerman. Intinya gini ya teman-teman, kalau perbedaan mendasarnya ya satu letaknya di Indonesia, satu letaknya di Jerman. Tetapi mutu pendidikannya sama, kemudian Student College Indonesia dan lulusan dari Student College Indonesia dan lulusan dari Student College di Jerman bisa mendaftar ke semua perguruan tinggi yang ada di Jerman. Seperti itu. Kalau di Indonesia durasinya 2 semester, di Jerman ada yang 1 semester, walaupun 1 atau 2 student college, jadi tidak banyak ya. Kalau di Indonesia ya teman kelas kita ya orang Indonesia sendiri. Kalau di Jerman itu teman-teman kelas kita itu bukan orang Jerman tapi orang asing. Contohnya orang India, Rusia, Mesir seperti itu. Ya, selanjutnya. Ya. Next. Next. Ya, memilih program studi ya nggak apa-apa, stop sampai situ. Pemilih program studi bisa masuk ke studying.de. Ini saya pilihnya adalah kedokteran ya. Bisa dilihat ya kalau kedokteran pasti berbahasa Jerman, kemudian bisa dilihat tuition fee-nya tidak berbayar. Ya, jadi kebanyakan tidak bayar, hanya satu negara bagian yang bayar itu Baden-Württemberg. Selanjutnya. Next. Ya. Nah, ini untuk bachelor. Ya, sudah stop situ saja. Ya. Kalau teman-teman juga lihat ya, kalau untuk admission-nya itu ada di winter semester, summer semester, ya. Jadi pendaftaran itu ada 2, setahun itu 2 kali, ya. Untuk semester musim dingin itu deadline rata-rata 15 Juli. Kalau semester musim panas deadline rata-ratanya di 15 Januari. Untuk dari Indonesia sendiri, calon mahasiswa dari Indonesia, pendaftaran itu bisa melalui Uni Asis atau langsung ke universitasnya. Dalam hal ini teman-teman tidak bisa memilih, tetapi nanti akan diberitahukan di website dari perguruan tinggi. Pendaftarannya lewat Uni Asis atau pendaftarannya langsung ke mereka. Selanjutnya. Jadi kira-kira berkas aplikasi yang dibutuhkan, yang pasti kita membutuhkan formulir pendaftaran dari perguruan tinggi itu ataupun dari Uni Asis. Kemudian perlu namanya riwayat hidup. Ya, kemudian kalau misalnya kita mau kuliah S1 di Jerman, ya pasti kita harus membuktikan ya pendidikan kita sebelumnya dalam bentuk ijazah SMA yang sudah dilegalisir plus terjemahannya, kemudian juga raport yang telah dilegalisir plus terjemahannya. Nah, karena kita mau kuliah di Jerman, kuliah S1, lihat nih bahasa pengantarnya apa. Jadi bukti kemampuan bahasa pengantar dari jurusan S1 kita. Ya, kalau bahasa Jerman sepenuhnya biasanya dia mintanya C1 ya. Kemudian surat motivasi dan persyaratan yang lainnya yang mungkin dibutuhkan, contoh fotokopi paspor dan sebagainya. Ya, next. Tapi nanti untuk selengkapnya bisa lihat ke website dari perguruan tingginya ya. Ya, biaya perkuliahan di Jerman untuk jenjang S1 dan S2 ya bagi mahasiswa asing dari 16 negara bagian di Jerman, hanya satu negara bagian yang memberlakukan biaya perkuliahan sebesar 1.500 euro per semester. Itu di Baden-Württemberg. Selebihnya di 15 negara bagian yang lain itu membebaskan. Boleh Uni memungut biaya perkuliahan, boleh tidak. Dan kebanyakan untuk jenjang S1 tidak memungut biaya perkuliahan. Ada lagi selain biaya perkuliahan adalah biaya semesteran ya. Biaya semesteran itu dipungut oleh universitas, baik universitas yang berbayar ataupun tidak berbayar. Nah, selain dari biaya perkuliahan, teman-teman juga harus menyiapkan biaya hidup nih. 1 tahun 10.332 euro yang mencakup rincian yang ada di layar dari mulai tempat tinggal sampai asuransi obat-obatan. Jadi kalau dirata-ratakan 1 bulan itu 861 euro untuk biaya hidup. Next. Yang tadi 10.332 itu merupakan salah satu persyaratan untuk nantinya teman-teman apply visa. Ya, persyaratan selengkapnya teman-teman bisa lihat di website Kedutaan Besar Jerman yang ada di Jakarta, www.jakarta.diplo.de. Selanjutnya, next. Sebagai mahasiswa asing, teman-teman boleh bekerja ya. 1 minggu tidak boleh lebih dari 20 jam
ya, di mana penghasilan 1 bulan tidak boleh lebih dari 450 euro. Teman-teman mendapat gaji 451 euro saja, itu pasti kena pajak. Dan pajaknya di Jerman itu bisa sampai 40%, bahkan yang ada 60%. Jadi hati-hati ya. Ya. Oke, selanjutnya. Mohon maaf menjelang Bu. Mm-mm. Iya, ini Sudah habis. mohon maaf sebenarnya waktu sudah habis ya. Oke, nggak apa-apa. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Bu ya atas presentasi yang sudah diberikan. Mohon maaf juga sepertinya ada keterbatasan waktu begitu, jadi mungkin informasi yang disampaikan belum terlalu menyeluruh gitu Ibu ya. Tapi semoga sih nanti ini bisa dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman juga bisa dijelaskan juga Ibu ya. Oke. Ya, teman-teman, ini kami juga mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi kami harus memotong presentasinya begitu. Mungkin teman-teman kalau ada informasi yang belum jelas bisa ditanyakan lagi supaya nanti bisa dijelaskan juga oleh Ibu sambil menunggu begitu ya. Oke, Ibu mungkin sambil teman-teman juga mungkin sedang mengetik pertanyaan begitu, kami mungkin juga akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan kepada teman-teman, kepada Ibu gitu. Nah, kalau terkait dengan pendidikan di Jerman sendiri kan kita lihat tadi memang tidak ada biaya begitu ya Bu ya. Tapi kan mungkin ada beberapa biaya hidup yang di luar biaya studi. Nah, itu kira-kira kalau dari pemerintah Jerman sendiri atau lembaga-lembaga di Jerman, kira-kira apakah menyediakan beasiswa untuk cover itu? Kalau beasiswa untuk hidup sayangnya tidak ada seperti itu ya, karena memang kalau dilihat dari negara Eropa yang lainnya, Jerman kan negara Eropa Barat ya, kemudian juga negara maju. Kalau kita bandingkan dengan Eropa yang lainnya cukup terjangkau sih biaya hidup di Jerman. Ya jangan dibandingkan dengan Indonesia ya, seperti itu. Jadi memang agak berat banget gitu ya, tapi enggak kok gitu ya. Jadi sayangnya tidak ada beasiswa untuk biaya hidup. Cuman memang kalau misalnya nanti mau kuliah nih di Jerman S1, pada tingkat S1 kan 3-4 tahun. Mungkin ada tingkat 3 atau tingkat 4-nya, bisa jadi juga ada beasiswa. Beasiswa itu dari negara bagian gitu ya, negara institusi penelitian, dan itu infonya tidak sampai ke kita karena memang target grupnya gitu ya, bukan untuk mahasiswa dari semester pertama. Jadi sudah dari semester yang akhir gitu. DAAD ada untuk seperti itu ya. Tapi untuk di Jermannya sendiri gitu ya. Oh, oke, baik Bu. Terima kasih. Ya, oke, kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Untuk cara mendapatkan formulirnya kira-kira bagaimana ya, Bu, ya, untuk pendaftaran? Pendaftaran apa ini? Pendaftaran, sepertinya pendaftaran ke ini sih, Bu. Antara, saya belum tahu karena ini pertanyaannya hanya sebatas itu, Bu. Oke. Ya. Kalau untuk pendaftaran ya, pendaftaran universitas ataupun pendaftaran studi kolej, apapun itu juga ada di website dari perguruan tingginya. Jadi semuanya itu ada apa sih yang diperlukan gitu ya. Bahkan ada juga yang template untuk surat rekomendasi atau juga bagaimana membuat motivasi, itu ada kisi-kisinya di website dari perguruan tingginya, itu ada gitu ya. Biasanya ada gitu. Oke, baik Bu. Oke, terima kasih. Kemudian untuk melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, untuk universitas seni nanti prospek kerjanya bagaimana dan seperti apa ya Bu? Apakah bisa langsung dialokasikan untuk kerja di perusahaan? Untuk apa universitas apa? Untuk universitas yang terkait dengan seni. Oh oke. Jadi gini, semua lulusan dari Jerman seperti itu ya, lulusan di Jerman itu ada waktu 18 bulan ke depan untuk mencari pekerjaan. Seperti itu ya. Nah, biasanya di website dari perguruan tingginya, contoh nih perguruan tinggi seni ya gitu ya, mereka punya semacam career development atau alumni center gitu, career center seperti itu, bisa juga dari situ. Atau sepanjang kalian kuliah itu ya, biasanya dosen itu ada proyek-proyek gitu ya, kerjasama gitu, bisa juga dari situ ya. Dan di setiap universitas itu ada namanya, kalau untuk untuk part-time ya, part-time yang paling bergengsi di dalam universitas itu menjadi tenaga hiwi, jadi hiwi ya. Jadi membantu profesor, menjadi asisten dosen seperti itu ya. Jadi biasanya sih dari kita membantu dosen, kemudian dosen ada proyek apa nih, setelah lulus kita kerja di sana. Jadi network ya, jadi kekuatan network gitu. Jadi kuliah di Jerman jangan kuliah aja gitu, tapi juga mulai nyari-nyari lain. Jangan itu aja. Gitu ya, Bu, ya. Betul, networknya juga harus kuat. Jangan lupa juga senang-senang ya, jalan-jalan juga.
Oh iya, iya di Jerman bisa kemana-mana sih Bu ya, di tengah-tengah Eropa ya Bu ya. Iya, gitu. Oke, baik, terima kasih Bu. Ini kita coba lanjut lagi, ada Nggak pertanyaan apa-apa, lagi. ayo. Ya, apakah betul sekarang juga ada student college yang dikelola oleh swasta, bukan hanya dari pemerintah Jerman? Oke, tadi saya juga lihat tuh pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Betul apa enggak ya? Iya, betul. Jadi memang semakin lama itu jumlah student college yang dikelola atau disupport oleh pemerintah negara bagian, dalam hal ini negeri, memang makin lama makin berkurang. Ya, diganti dengan swasta. Swasta itu bisa dikelola oleh gereja atau dikelola oleh yayasan institusi tertentu gitu ya. Dan itu walaupun swasta, nanti dia ujian kualifikasi masuk perguruan tingginya itu ditawarkan atau diselenggarakan bekerja sama dengan pemerintah negara bagian. Jadi jangan takut, gitu ya. Ada memang yang swasta ada, tapi ujung-ujung nanti ujian masuk perguruan tinggi atau Feststellungsprüfung itu si student college swasta bekerja sama dengan pemerintah negara bagian. Jadi kalau modelnya kalau di Indonesia seperti semacam SBMPTN gitu ya Bu ya, tetap dikelola oleh Benar, pemerintah gitu ya. benar. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bu. Untuk universitas yang paling banyak menjadi tujuan pelajar Indonesia, kira-kira apa ya Bu? Kenapa sih orang Indonesia nanyanya, mana sih orang Indonesia tuh kuliahnya di mana sih, di uni mana sih? Sudah nyampe Jerman nggak bisa lah, nggak bisa jauh-jauh gitu ya. Oke, jadi gini, kalau memang kebanyakan di kota besar ya, kayak Berlin seperti itu, karena asosiasinya nih, wah kota besar, ibu kota, pasti mutu pendidikannya bagus, aksesnya oke seperti itu. Padahal sih enggak juga. Mau di kota besar, mau di kota kecil sama aja. Nah, yang paling banyak orang Indonesianya adalah pertama memang kalau dalam statistik dari penerima beasiswa DAD sendiri ya, itu pertama itu Göttingen ya. Göttingen itu kita bisa sebutnya sebagai kotanya Bogor deh, kota keduanya Bogor, karena Universitas Göttingen dan IPB punya kerjasama yang sangat baik sekali itu di sana. Ya, Göttingen, kemudian Berlin, ada juga yang di Wismar seperti itu. Ya, ini kan memang Wismar ini apa ya? Kota asing, asing sih memang sih karena di Jerman, tapi asing bagi kita karena asing tak terdengar gitu kan. Ternyata punya kerjasama gitu dengan ITS gitu ya. Jadi ada banyak kok, Bremen gitu ya. Juga kalau nanti kuliah di Jerman, jangan main boleh dengan orang Indonesia, tapi juga main juga dengan orang yang lainnya, orang Jerman. Supaya apa? Bahasa Jermannya itu bagus. Kan mau habis lulus kuliah di Jerman kan pengen juga nih nyobain kerja kan di Jerman kan? Gitu kan? Iya kan? Ya setahun 2 tahun lah, habis itu balik lagi boleh gitu. Kalau mainnya sama orang Indonesia terus, bahasa Jermannya nggak begitu bagus. Ya. Nanti jadi kaku gitu ya Bu ya. Karena ya bisa itu harusnya karena terbiasa gitu. Betul. Kamu udah pengalaman ya, Hendra ya? Pernah ke Jerman ya? Udah pengalaman Belum nih? pernah sih Bu kayaknya. Belum pernah. Iya Ya, Bu. oke, nanti semoga pernah ya. Amin Bu, kapan-kapan harus bisa mampir ke Jerman ya Bu ya. Iya. Oke, lanjut lagi Bu untuk pertanyaan. Apakah ada universitas yang menggunakan bahasa Inggris Bu kalau di Jerman? Wah, ada banyak sekarang. Ya, jadi bisa nanti masuknya ke website yang Study in Germany, tinggal dipilih saja maunya bahasa Inggris, itu ada. Cuman kalau mau kuliah kedokteran, ya nggak ada ya yang bahasa Inggris, ya semuanya bahasa Jerman. Karena apa? Alasannya dari mulai semester pertama kita sudah berinteraksi dengan pasien. Ya. Kebayangkan kalau misalnya ini ada nih orang dari Australia kuliahnya di UI nih, gitu. Kan harus pakai bahasa Indonesia, kemudian dia pakai bahasa Inggris, gitu. Kemudian dia tanya nih sama pasiennya, how do you feel? Oke, padahal di perutnya udah sakitnya melilit ya, gitu kan, gitu. Jadi untuk beberapa jurusan memang tetap bahasa Jerman, tapi juga ada kok kayak teknik, ekonomi, ada yang bahasa Inggris, jangan takut. Oke, baik Bu. Oke, kita coba lanjut lagi Bu untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah ada program foundation Bu untuk murid-murid yang kurang bisa berbahasa Jerman? Maksudnya apa nih? Foundation kurs bahasa ya? Mungkin semacam kursus bahasa. Jadi gini,
Ada foundation, jadi Studienkolleg itu kan tadi kan bahasa pengantarnya bahasa Jerman ya, tetapi juga ada Studienkolleg atau kelas persiapan ya atau foundation, dia tidak perlu berbahasa Jerman dulu, nanti setelah di kelasnya berbahasa Jerman, namanya freshman ya. Tapi freshman ini dia satu bentuk kerjasama antara 4 sampai 5 universitas gitu untuk beberapa jurusan saja. Gitu biasanya jurusannya itu ya bahasa pengantarnya di jurusan itu bilingual gitu. Itu bisa. Nah, tapi lulusan dari freshman ini belum terjamin untuk bisa diterima di universitas yang seluruh Jerman gitu, di luar dari keempat universitas yang terlibat dalam kerjasama ini. Seperti itu, ada memang. Nah, kalau foundation dalam arti kursus bahasa di Jerman ada, di Indonesia juga ada. Jadi yang dinamain foundation itu apa sih? Biasanya kalau foundation ini kita selalu mengertinya adalah pre-universitas, pre-university gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kala juga orang juga bilangnya foundation ini ya kelas persiapan bahasa gitu. Kayak Studienkolleg itu kelas persiapan tapi bukan hanya bahasanya yang dipersiapkan tapi juga mata pelajaran yang lainnya gitu. Ya. Jadi istilahnya terpisah itu ya daripada Studienkolleg gitu ya. Okay. Ya, baik. Terus juga terkait dengan student college, Bu. Kalau swasta, kalau student college yang swasta berarti ada biaya tersendiri juga ya, Bu ya? Iya, betul. Pokoknya namanya swasta berbiaya lah ya. Berbiaya, Pak ya. Oke. Jadi kalau bisa sih sebisa mungkin malah mengikuti yang dari negeri saja, Ibu ya, malah kan bisa lebih menghemat biaya gitu ya. Nah, kita kan juga kayak begitu. Kalau misalnya kita beli ada yang diskonan, lebih baik yang diskon kan, tapi kan mutunya bagus gitu kan. Atau perlu yang gratis kalian. Yang penting di sini jadi gini, kalau di Jerman tuh baik yang universitas yang tidak berbiaya maupun yang berbiaya sama ya, mutu pendidikannya sama. Swasta atau negeri itu sama, seperti itu. Ya, cuman ya tadi ada banyak pertimbangan kan. Mungkin kalau universitas swasta, adanya di kota A gitu. Nah di kota A bagi si anak ini dekat dengan saudaranya, makanya dia pilih uni swasta itu. Ada jadi alasan-alasan tersendiri yang nggak kita bisa jabarin di sini gitu. Intinya mutunya sama kita. Oke, baik. Oke, ini juga terkait dengan student college dan juga tentang persiapan bahasa ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita memilih universitas yang menggunakan bahasa Inggris pengantarnya, itu apakah tetap harus mengikuti student college, Bu? Ini pertanyaan yang bagus. Jadi kalau ya dan tidak. Ya karena lulusan SMA dengan kurikulum nasional itu belum setara dengan SMA di Jerman. Jadi memang nggak bisa kuliah. Mau kuliah bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa yang lainnya nggak bisa. Ya, jadi harus ikut yang namanya penyetaraan atau pre-university atau foundation atau Studienkolleg. Ya, nah kalau si universitas yang berbahasa Inggris ini punya Studienkolleg sendiri atau kelas persiapan sendiri, monggo diikuti. Ya, kalau enggak ya mau nggak mau harus ikut Studienkolleg gitu. Ini pertanyaannya bagus banget. Baik sekali. Ya, oke, semoga itu tadi dijawab ya. Jangan kamu lagi nanya Hendra. Oh, bukan Ibu. Ini dari tenang. Nanti saya bisa berangkat Jerman juga Bu kalau tanya. Boleh. Saya tunggu ya kamu ya di Bandara Berlin ya atau Frankfurt. Siap Ibu. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi Ibu. Karena kita masih ada sisa waktu cukup lama, ini 7 menit ya. Untuk apply yang base language-nya bahasa Inggris, apakah harus mengambil TOEFL atau IELTS ya, Bu? Mungkin maksudnya apply universitas yang pengantarnya bahasa Inggris gitu. Nah, ini pertanyaan juga bagus ya, karena kan ya Jerman kan Eropa ya, tetapi kita bukan. Kalau TOEFL atau IELTS kan itu TOEFL kalau nggak salah dikeluarkan oleh Amerika ya, seperti itu untuk Uni Amerika ya. Kalau IELTS untuk UK ya gitu. Jadi kita menerima dua itu semua sih, TOEFL atau IELTS atau bahasa Inggris yang memang diambil di Jerman atau di mana saja, tetapi dia itu sertifikatnya itu mengacu pada jenjang kesepakatan bahasa Eropa untuk C1 itu boleh. Gitu. Tapi kan kita kan nggak mengenal itu ya, kita hanya mengenal TOEFL atau IELTS dan itu diterima. Iya, jadi IELTS itu biasa minimal 6, TOEFL itu IBT minimal 80. Itu standarnya segitu. Ya, tapi nanti tergantung juga dengan universitas masing-masing gitu Bu ya, di syarat terimanya ya. Betul. Tuh kamu tahu. Nah, kamu
Membantu saya banget deh kamu deh. Siap, Ibu. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi, Bu, untuk terkait dengan pekerjaan Bu untuk waktu bekerja di Jerman. Sepertinya ini maksudnya adalah setelah lulusan begitu ya, Bu ya. Apakah ada batas waktunya? Seperti hanya diberikan kesempatan 1-2 tahun atau mungkin gimana gitu, Bu? Oke, jadi setelah tanggal kelulusan, bukan tanggal graduation ya, bukan tanggal perayaan ya, tanggal kelulusan kamu dinyatakan ketok palu, yudisium tuh apa? Pokoknya ketok palu kamu lulus gitu ya, waktu sidang itu lulus, tak gitu ya, tanggal ini. Sampai 18 bulan ke depan, kamu silahkan untuk mencari pekerjaan. Jadi diberikan waktu 18 bulan ke depan untuk cari kerja di Jerman. Kalau tidak pada bulan ke-19 tidak dapat kerja juga, ya balik lagi ke Karangturi atau balik lagi ke Semarang, balik lagi ke kampung halaman masing-masing. Ya. Oke. Berarti ketika setelah 18 bulan itu kalau misalnya sudah mendapat pekerjaan bisa lanjut terus gitu ya? Maksudnya Bisa. dalam waktu 18 bulan itu sudah Iya. dapat pekerjaan. Iya, jadi gini, nanti kalau sudah lulus nih ya, kamu harus ke kantor imigrasi. Oke, saya sudah lulus, saya ingin visa saya dirubah visa pencari kerja atau enggak visa lulusan sedang mencari kerja. Nanti akan dikasih tuh 18 bulan 18 bulan gitu ya, biasanya seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah dapat kerja, itu harus balik lagi ke kantor imigrasi. Pokoknya perubahan status kamu itu harus lapor ke kantor imigrasi gitu. Karena kalau nggak lapor, walaupun visa kamu masih berlaku, kamu bisa dideportasi loh. Itu. Apapun itu lapor gitu, ya. Tetap harus update ya dengan imigrasi. Betul, update. Kalau aja status di sosial media kita bisa update ya, apalagi ini dengan ya harus update ya. Karena lebih legal dan lebih penting gitu ya, Bu ya. Iya, ya story aja bisa update kan di IG kan? Iya, harus ya. Jangan nakal-nakal. Ya. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi, Bu. Mungkin nanti masih ada kesempatan untuk satu pertanyaan lagi kalau misalnya ada yang mau mengatakan pertanyaan. Ini pertanyaannya adalah, jadi student college merupakan foundation bridging-nya ya, Bu. Lalu untuk biaya student college-nya merupakan biaya mandiri yang ditanggung siswa atau gimana, Bu? Kalau student college itu memang jadi gini, karena memang tidak ada beasiswa S1 ya dari DAAD dan juga dari institusi yang ada di Jerman ya. S1 aja tidak ada beasiswanya, otomatis juga pre-university atau student college juga tidak ada beasiswa. Jadi segala biaya yang dikeluarkan baik itu dari sebelum student college yaitu belajar bahasa ya harus ditanggung secara mandiri ya, ditanggung sendiri gitu. Gitu sih. Jadi nggak ada beasiswanya. Kemudian student college juga kalau yang dibiayai oleh pemerintah negara bagian itu tidak ada biaya perkuliahannya, tapi tetap ada yang namanya biaya semesteran atau semester fee. Itu ada ya. Ya untuk ya namanya biaya semesteran ya untuk administrasi per semester aja. Bukan termasuk biaya studi sih. Gitu. Oke, ini satu pertanyaan terakhir Bu sebelum kita close ya. Kira-kira untuk biaya student college itu perkiraannya berapa ya, Bu? Kalau biaya student college ya, biaya tadi tidak ada yang tidak berbiaya ya. Kalaupun tidak berbiaya tapi ada juga biaya semesteran. Biaya semesteran itu bisa sampai 100-an sampai hampir 500 gitu. Tergantung, biasanya sih 200 atau 300-an. Nah, kalau sudah 200-300-an itu mencakup yang namanya kayak abonemen per semester lah, semester tiket gitu. Dalam euro atau Kenapa? 100 itu dalam euro atau? Oh, euro. Oh, ya, bukan 100.000 ya teman-teman. Ini kita bilangnya euro. Ya, okay. 100 euro bukan 100 rupiah ya, euro. Oke. Tepat. Jangan dipanjang-panjangin lagi. Rupiah. Jangan rupiah ya, gawat nanti. Ya, mungkin bisa menjadi jelas juga ya buat teman-teman ya. Jadi mungkin untuk biaya studi college-nya itu antara 100 sampai 300 tadi Bu ya, betul ya? Betul. 300 euro. Baik, teman-teman. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya dicukupkan sampai di sini dulu. Nah, sebelum saya tutup juga Ibu, mungkin ini kan ada beberapa pertanyaan yang dari teman-teman mungkin juga belum terjawab Bu. Nah, kira ada kontak atau informasi yang mungkin bisa Ibu berikan teman-teman untuk bisa dihubungi begitu ketika nanti teman-teman mungkin ada pertanyaan lanjutan bisa menghubungi Ibu.
Oke, kalau misalnya teman-teman mau, saya seneng loh dipanggil teman-teman, saya bisa menyapa ini anak-anak dengan teman-teman, kayak saya berasa muda. Jadi kalau teman-teman butuh informasi lebih dalam lagi, silahkan kontak di email saya di Olivia, Oscar London India Victor India Alpha, @daadjkt.org. Ya, saya ulangi lagi, kayaknya ada ya, di sini, Oke. betul. Ya, olivia@daadjkt.org ya. Ya, ini bisa Silakan langsung di email. screenshot ya teman-teman ya, dicatat atau kalau Ya, misalnya itu di foto juga bisa. Ya, nanti kalau ada informasi lebih lanjut bisa langsung, jangan sungkan-sungkan sok langsung hubungi Bu Olivia gitu ya. monggo silahkan. Kirim email ke sini ya. Oke. Ya, olivia@daadjkt.org teman-teman. Kayaknya teman-teman sudah pada antusias semua nih ya. Tadi juga ada yang tanya secara personal nih. Bisa minta teman telepon untuk kami komunikasi selanjutnya. Begitu luar biasa. Teman-teman sebenarnya punya interest yang luar biasa tinggi juga untuk melanjutkan studi di Jerman. Indra juga berharap ya semoga teman-teman yang sudah merencanakan ini nanti bisa benar-benar berangkat dan menyelesaikan studi di Jerman gitu ya. Dan mungkin nanti ke depannya bisa kembali juga ke Indonesia mengabdi Bank Indonesia juga. Amin. Amin. Ya, baik Ibu untuk sesi pertanyaan dan juga presentasi tadi kami cukupkan. Terima kasih banyak atas materi dan juga jawaban-jawabannya. Semoga mencerahkan teman-teman juga. Nah, untuk saat ini kita akan lanjutkan prosesi terlebih dahulu. Bu. Kami mohon dulu tidak meninggalkan Zoom gitu ya. Kita akan lanjutkan prosesi terkait dengan satisfaction survey teman-teman. Nah, kami akan menampilkan polling ya di layar teman-teman masing-masing. Nanti akan muncul satisfaction survey. Nah, silakan dapat diisi teman-teman demi keberlangsungan Predictive Week 2020 yang baik. Ini kita beri waktu hanya 1 menit saja, jadi teman-teman silakan bergegas untuk mengisi. Bisa dilihat di atas ini ada timernya gitu ya. Ini masih berjalan terus 14-15 detik. Nah, teman-teman bisa mengisikan juga sesuai dengan perasaan teman-teman saat ini, Bapak Ibu. Apakah kira-kira narasumbernya sudah memberikan informasi dengan akurat dan memuaskan? Terus juga apakah pertanyaan-pertanyaan jawab tadi sudah sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman juga? Terus juga secara keseluruhan, apakah kira-kira teman-teman sudah puas atau belum dengan acara Predictive Week ini? Lalu kemudian kalau misalnya teman-teman tahun ini masih mau lanjut gap year gitu ya, terus tahun depan mau mencari informasi lagi, kira-kira apakah akan memanfaatkan fasilitas dari Predictive Week atau akan mencoba mencari yang lain? Kira-kira begitu. Kita masih ada waktu 10 detik teman-teman, baru 88%, masih ada sekitar 14 orang yang belum menjawab. Silakan kalau misalnya, oke, ini sudah 1 menit, kita akan close ya selainnya. Oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengisi satisfaction survey. Semoga ini bisa bermanfaat juga masukan bagi kami tim panitia untuk mengevaluasi keberjalanan Predictive Week dan juga merencanakan ke depannya supaya lebih baik lagi begitu. Ya, oke. Setelah ini akan ada penyerahan souvenir Ibu dari panitia. Dapat ditampilkan terlebih dahulu. Ya, oke. Ibu, kami dari Yayasan Loyola mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Olivia J. Sopakua selaku perwakilan dari DAAD Indonesia gitu ya Bu ya, di Jakarta, yang telah berkenan mengisi sesi di Predictive Week 2020 ini. Ya, semoga nggak kapok ibunya nanti tahun depan bisa mengisi lagi, dan kalau misalnya keadaan lebih baik juga mungkin bisa datang langsung ke Semarang gitu ya Bu, berinteraksi dengan teman-teman yang sudah nggak sabar untuk mendapatkan informasi studi lanjut. Oke, untuk souvenir dan sertifikat ini nanti akan kami kirimkan secara fisiknya Bu ke institusi. Oke, nah ini prosesi terakhir teman-teman. Karena kita sudah mendekati penghujung acara, kita akan melaksanakan sesi foto bersama dulu untuk mendokumentasikan kita bareng-bareng ini bersama di pagi hari ini. Teman-teman yang masih berada di sini, Hendra mohon untuk dapat menyalakan kamera, gitu ya. Kita akan take foto bersama-sama. Oke, ini mulai pada menyalakan kamera masing-masing ya. Kita nanti akan take foto dalam hitungan ketiga gitu. Nanti Hendra akan kasih cue-nya, teman-teman silahkan tunjukkan pose terbaik begitu ya. Oke, nah ini kita akan coba take untuk foto pertama. Bisa lihat kamera masing-masing dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik, ditunggu sebentar. Oke, sekali lagi ya, kita coba take lagi. Yang kedua, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sip. Sekarang kita lanjut lagi ke ketiga kali ya, yang terakhir.
Hitung yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, sip, luar biasa teman-teman. Ya, oke, baik, dengan berakhirnya sesi foto ini juga berarti berakhir sudah untuk sesi sharing kita, presentasi dari DAAD untuk pada siang hari ini, begitu teman-teman. Kami dari panitia Bidik Tiwi 2020 berharap semoga informasi yang disampaikan dari DAAD juga bermanfaat. Teman-teman juga bisa membulatkan tekad gitu ya, kalau misalnya sudah kemarin sudah berpikiran untuk melanjutkan studi di Jerman. Semoga bermanfaat. Kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, atau juga mungkin tadi presentasinya agak kurang gitu ya waktunya karena keterbatasan sesi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ini juga bisa menjadi evaluasi bagi kami untuk kedepannya. Oke, dengan demikian berakhir sudah untuk sesi presentasi pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Bidik Week 2020 sesi selanjutnya. Dadah! Vielen Dank, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Dankeschön, danke.